secara proyek, secara anggaran, gubernur pasti tahu lah. Tadi saya katakan kan Di provinsi saya kira ada 2 kadis sebelumnya yang kemudian sudah ditersangkakan dan hari ini adalah orang dekatnya. Saya kira KPK menyebut akan memeriksa siapa saja yang terkait pada kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Lantas, apa yang harus dilakukan KPK untuk mengusut tuntas aliran dana proyek jalan di mana salah satu tersangkanya Kadis PUPR Topan Ginting yang merupakan orang dekat Bobi Nasution. Selengkapnya kita ulas bersama mantan penyidik KPK Yudi Purnomo dan pengamat politik Universitas Negeri Medan Walid Dirga Surya. Selamat malam Pak Yudi, selamat malam Pak Walid. malam Mbak, malam Mas Walid. malam Mbak. Saya ke Pak Yudi dulu kalau begitu. Pak Yudi, Ya. sebagai mantan penyidik, seperti apa Anda melihat potensi KPK memeriksa jajaran Pemprov termasuk Bobi Nasution? Ya, saya pikir dengan banyaknya KPK melakukan penggeledahan pada beberapa hari ini pasca OTT, kemudian ternyata ketika OTT kepala daerah pun juga tidak diangkut oleh KPK karena biasanya kepala dinas PUPR itu merupakan kaki tangan ya, dari seorang gubernur, kemudian juga merupakan orang yang diperintah ya tanpa ada kehendak sendiri ya untuk bisa mengumpulkan uang dari proyek-proyek infrastruktur. Karena kita tahu anggaran paling besar kan ada di infrastruktur. Kalau misalnya di daerah, maka saya melihat ya KPK belum menemukan bukti pada saat OTT yang pertama kemarin. Seperti itu Mbak. Jadi saya pikir kemungkinan pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Utara yaitu Mas Bobi itu sebenarnya sangat terbuka lebar karena baik itu secara formil maupun secara material seperti itu Mbak. Jadi saya berharap KPK tetap independen ya kan. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana KPK mampu untuk mengembangkan perkara ini karena kalau dia lihat konstruksi perkaranya saya lihat ini kan proyeknya belum jalan dan kemudian yang baru masuk hanya 200 juta dari permintaan 4% 8 miliar. Oke lah untuk karena hal ini, tapi ini yang menarik loh Mbak, bahwa seorang kepala dinas PUPR yang baru dilantik gitu ya, itu sudah berani untuk kemudian meminta uang kepada pengusaha yang sudah arah melintang ya dalam proyek-proyek infrastruktur di Sumatera Utara. Artinya bahwa tidak mungkin menurut saya dia bisa bertindak sendiri. Itulah keanehan-keanehan yang menurut saya yang harus dibuktikan oleh KPK. Ada 2 hal yang sangat penting ya. Pertama, perintah kepada kepala dinas PUPR ini, siapa yang memerintahkan dia untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Kemudian kedua, yang paling penting adalah bagaimana aliran-aliran uang melalui follow the money itu mampu untuk bisa diterapkan. Jangan sampai KPK menerapkan sistem makan dari bubur, makan bubur gitu ya, dari samping, tapi kemudian ke tengahnya enggak, kan begitu. Oke. Gubernur tangan kanannya Kadis PUPR. Nah, menurut Anda sebenarnya gubernur tahu atau tidak, meskipun proyeknya belum jalan, yang tapi kita tahu waktu di lapangan dalam melakukan survei, gubernur ikut loh di sana. Ya, kalau secara proyek, secara anggaran, gubernur pasti tahu lah. Tadi saya katakan kan itu secara formil. Tapi sekarang kita akan melihat secara materi Mbak. Ya, seperti tadi saya sampaikan Mbak, saya punya banyak sekali pengalaman operasi tangkap tangan di Sumatera Utara ya. Beberapa bupati, wali kota saya tangani. Itu pasti satu paket, sepasang gitu kan, antara kepala dinas PU dan juga kepala daerahnya. Kalau dalam kasus ini kan unik dan menarik. Tapi saya pikir ada yang dikatakan bahwa saya masih tetap mendukung KPK ya. Saya pikir mereka harus mengembangkan perkara ini, jangan hanya sampai di kepala dinas PU. Seperti itu Mbak. Ya, pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara terbuka lebar. Pak Walid, anak buahnya terjerat korupsi, Bobi Nasution juga terimbas. Bagaimana Anda melihat dampak politik hingga kepercayaan masyarakat terhadap Bobi Nasution selanjutnya? Iya, tentu begini Mbak ya, bahwa hari ini masyarakat juga akan berasumsi banyak ya, asumsinya tentu juga liar. Karena memang seperti tadi juga disampaikan bahwa ini Kadis PUPR adalah salah satu orang yang dekat dengan gubernur. Tapi saya kira memang secara politik ya tentu Bobi Nasution sebagai gubernur ini dalam konteks ini ya tentu dirugikan dengan kondisi hari ini. Tapi kembali seperti yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi bahwa
sebagai bagian dari komitmen juga dari statement yang disampaikan oleh gubernur bahwa dia akan ikut aktif dalam memberikan keterangan jika dibutuhkan. Saya kira itu penting. Kalau memang kemudian Bobi ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat Sumatera Utara kembali bahwa memang tidak ada kaitan dengan konteks korupsi yang dilakukan oleh Kadis PUPR, tentu nanti keterangan yang diminta oleh KPK itu saya kira Pak Gubernur itu harus ikut gitu ya. Artinya beraktif lah untuk memberikan keterangan. Ini saya kira dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bobi kemarin misalnya di beberapa siaran pers ya, dengan mengatakan bahwa akan siap jika dipanggil, kemudian juga menyampaikan bangunan tetap berjalan, saya kira itu secara normatif itu adalah bagian dari upaya beliau juga untuk membangun atau memastikan bahwa dampak politiknya tidak terlalu kesiapan gubernur ingin diperiksa, apakah otomatis bisa mengembalikan citra yang baik? Karena belum lama menjabat memerintah di Sumut, tiba-tiba ada kasus korupsi. Bukankah ini bisa merusak citranya dan membuat masyarakat di Medan, Sumatera Utara tentu saja tidak percaya lagi kepada gubernurnya? Ya, saya kira itu semua punya potensi, Mbak ya. Karena apalagi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada residu-residu pilpres ya, residu-residu kekuasaan dalam konteks hukum ini. Itu juga tentu akan berdampak kepada gubernur. Tapi ya perlu diingat juga, secara objektif ya, saya juga sebelumnya di Kota Medan ya, di Kota Medan sendiri waktu Pak Bobi itu menjadi wali kota, itu ada satu juga orang dekatnya yang pada waktu itu ada mendapatkan semacam gratifikasi istrinya itu, kalau bisa dicek digital itu ada, itu dicopot juga. Dan kemudian di provinsi saya kira ada 2 kadis sebelumnya yang kemudian sudah ditersangkakan dan hari ini adalah orang dekatnya. Saya kira kalau gubernur hari ini bertubi-tubi seperti itu, sejumlah kasus, ini bukan kali pertama untuk kepala daerah Sumatera Utara kena kasus begitu loh. Apakah ini tidak menggerogoti kepercayaan publik terhadap Bobi Nasution? Makin liar gitu. Tentu ini akan berdampak terhadap kepercayaan publik. Maka dari itu saya sampaikan tadi, dengan komitmen gubernur kita ingin lihat ke depan ini, dan tentu juga kita dorong KPK, ayo buka seluas-luasnya. Kemudian tadi juga lihat sudah dilakukan juga penggeledahan dan lain sebagainya, ya tentu diikuti kasus ini. Dan kalau kemudian komitmen gubernur ingin tetap kemudian aktif untuk memberikan keterangan dan sebagainya, saya kira itu akan bisa membangun kembali kepercayaan publik. Ya secara politik tentu seperti itu. Maka saya kira itu menjadi bagian yang penting juga bagi gubernur sekarang atau Pak Bobi, seperti itu. Oke, Pak Yudi, ini kan hubungan Bobi dengan Topan Ginting cukup dekat begitu. Apakah hubungan dekat ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga bagi KPK untuk segera memanggil Bobi Nasution? Oh, tentu saja, Mbak. Ya kan, walaupun ada asas praduga tidak bersalah ya, tapi kan penyidik menemukan link-linknya lah, matching gitu ya. Tadi saya katakan bahwa ini kan kasus ini kan baru OTT-nya saja yang terungkap di KPK. Kita berharap kasus ini akan berkembang. Dari pengalaman saya, bahwa dari kasus OTT yang hanya ratusan juta itu bisa menjadi ratusan miliar. Dari yang hanya kepala dinas bisa jadi sampai kepala daerah. Itu kan semua tergantung pembuktian. Dan tadi saya katakan, Mbak, bahwa tentu ada hipotesis dan logika seperti yang saya katakan. Jadi saya berharap bahwa kedepannya ketika KPK memanggil Gubernur Sumatera Utara, itu bukan hanya sekedar terkait dengan penganggaran, bukan hanya terkait dengan kedekatan, bukan hanya terkait hubungan atasan bawahan, bukan hanya terkait dengan kenal dengan pengusaha dan sebagainya, tetapi juga terkait dengan materi, Mbak. Karena memang, Mbak, kalau dalam kasus ini saya melihat bola itu ada di tangan Topan, ya. Karena kasus-kasus kepala daerah dan kepala dinas PUPR biasanya perintahnya adalah perintah lisan. Hal ini terbongkar ya karena kepala dinas PU-nya mau ngomong siapa yang memerintahkan, begitu kan, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang menurut saya bahwa apakah Topan mau menjadi justice kolaborator atau tidak untuk membongkar kasus ini. Oleh karena itulah maka KPK harus menggali, tadi saya katakan, jangan hanya kasus ini, cek ke belakang, misalnya proyek-proyek yang lain di dinas PU, bahkan sampai di proyek-proyek yang ada di Kota Medan ketika yang bersangkutan menjabat. Sehingga bisa ditelusuri bagaimana sebenarnya modus-modus dan juga cara-cara dia untuk melakukan korupsi. Karena, Mbak, cara ini sangat kasar loh, Mbak. Bagaimana kita tahu e-katalog diakalin supaya sudah tahu siapa yang menang. Kemudian ada tender ya? 4%. Iya.
ada permintaan 4% gitu kan. Ya. Dan yang ini menarik Mbak, 4% ini kan jatahnya kepala dinas PUPR. Sementara Ya. kita tahu bahwa proyek itu, apalagi aspal Mbak, itu adalah 20% gitu kan. Dan Dari- uangnya dari dikemanakan kota- gitu ya, harusnya diusut itu. Betul. Oke. Jadi masih ada 36 miliar lagi ya kan ketika proyek ini realisasi, begitu Mbak? Iya, baik. Pak Walid, sebagai warga Sumut, seperti apa Anda melihat sosok Topan Ginting? Dia dapat promosi jabatan cukup sering ya di era Bobi Nasution. Baik, saya kira memang sebagai bagian dari ASN ya, dari Kota Medan sampai dengan provinsi, ya mungkin dengan promosi-promosi didapatkan oleh Topan Ginting, Ya. saya kira ya tentu itu bagian dari upaya beliau ya. Dan saya kira juga ya, tidak hanya Topan Ginting, tapi banyak juga di daerah lain itu bahwa ada ASN yang melejit, ya. Jadi kalau bahasa apa itu melenting gitu ya. Jadi itu wajar-wajar saja sebenarnya selama memang ya seperti tadi bahwa karir itu didapatkan dari hal-hal yang saya kira tidak kemudian merusak korupsi seperti itu. Jadi memang Topan Ginting salah satu yang kita lihat di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan misalnya, adalah salah satu aparatur ya, sipil negara yang memang moncer lah gitu ya, karir memang mungkin dianggap dapat bekerja dan lain sebagainya oleh pimpinannya, seperti itu saya kira Mbak. Pak Yudi, singkat saja, KPK bagaimana koordinasi nanti dengan pihak lain seperti PPATK untuk mengetahui usut aliran dana, kemana larinya? Ya, tentu akan sangat mudah ya berkoordinasi karena sudah sering kerjasama. Saya sepakat bahwa harus ditelusuri melalui transaksi-transaksi keuangan. Tapi Mbak, yang paling utama adalah saya melihat ini lebih banyak kepada uang tunai. Karena saya melihat orang-orang ini kan adalah orang-orang yang sudah berpengalaman. Orang-orang yang paham kalau mereka pakai transaksi rekening pasti ketahuan. Oleh karena itu mereka akan mengedepankan dengan cara tunai. Itu sebabnya saya berharap KPK menggeledah seluruh tempat yang ada di Sumatera Utara yang terkait dengan kasus ini Mbak. Yang saya katakan bukan hanya kasus di Sumut, tapi juga kasus ketika yang bersangkutan tersangka ini ada menjadi pejabat di Kota Medan. Seperti itu Mbak. Ya, kita tunggu kasus ini dibuka setransparan mungkin. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Walid telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.